Semua orang yang sukses itu karena kegagalan. Nggak ada, bohong. Orang sukses tidak pernah gagal. Tidak mungkin. Ini sudah dikatakan ada penambahan di satu gelandang dan satu pemain belakang. Bahkan diincar adalah pemain depan. Nah, kabar terakhir bahwa akan slot pemain depan ini bukan tidak mungkin akan terisi dengan pemain-pemain bagus, grade A. Salah satu yang digembar-gemborkan yang terus dibidik adalah Ole Romeni, pemain dari FC Utrecht ini. Di samping Mauro Silstra. Ya, semoga dua pemain ini ada dan mereka bisa memperkuat tim kita pada bulan Oktober. Karena kalau mereka datang pada bulan September untuk bisa bersalaman dengan Pak Erik dan mengurusi semua dokumen-dokumen mereka, itu kan memakan waktu. Ya, paling tidak sebulan ya. Untuk apalagi kita dalam suasana seperti ini, kita tahu bersama bahwa DPR RI itu akan berakhir pada akhir September. Jadi memang kita harus menunggu ya, anggota DPR yang baru yang terpilih kemudian akan berproses ini, dan itu diyakini pada bulan Oktober. Guys, ini dia update terbaru dari proses naturalisasi Kevin Dix dan Ole Romeni. Dikutip dari artikel di Kumparan, guys, Menpora sudah merespon soal naturalisasi Kevin Dix dan Ole Romeni. Intinya Pak Dito bilang bahwa prosesnya belum masuk ke Menpora, jadi belum diajukan oleh PSSI. Dan pihak Kemenpora akan meng-cross-check lagi sejauh mana proses naturalisasi yang sedang dilakukan oleh PSSI. Dikutip dari bolasport.com, setelah dikonfirmasi kepada Esko PSSI yaitu Arya Sinulinga, beliau menyampaikan bahwa PSSI sudah melakukan komunikasi dengan pemain-pemain tersebut, tapi sifatnya masih informal. Jadi memang masih proses, guys, masih proses tahap-tahap awal. Yang gue tangkap masih jauh, tapi kita belum tahu, guys. Dengan historical kemarin, saat-saatnya PSSI bisa aja kita dapat kejutan. Tapi harapan gue pribadi sebagai supporter timnas Indonesia, kita pengen tambahan amunisi yang lebih kuat lagi di ronde ketiga nanti. Dengan tambahan Kevin Dix dan Ole Romeni merupakan tambahan penting untuk timnas Garuda nanti. Kita juga harus dukung terus, guys, untuk PSSI bisa segera melakukan proses naturalisasi kedua pemain ini. Mumpung liga-liga di Eropa sekarang sedang libur, jadi akan lebih mudah dibandingkan nanti bulan Agustus atau menjelang bulan September ketika liga sudah mulai. Prosesnya akan semakin sulit untuk mereka datang ke Jakarta untuk melengkapi dokumen atau melakukan sumpah WNI-nya nanti, guys. Jadi gue pengen ngajak kalian untuk terus mantau proses naturalisasi main-main berdarah Indonesia ini. Komentar, guys. Siap! Artinya sudah clear untuk sementara waktu Elkan Bagot tidak akan dipanggil oleh Sintayong untuk membela timnas Indonesia. Dan saya pikir kita sebagai pemain ke-12 perlu juga menghormati keputusan dari Sintayong. Dan menurut hemat saya, dia memanggil pemain sesuai dengan progres dari sang pemain, sesuai dengan kebutuhan tim, dan tentunya sesuai dengan konsep permainan yang akan dia terapkan, agar para pemain yang dia panggil diharapkan bisa perform sebaik mungkin bagi tim nasional Indonesia. Jadi segala bentuk keputusan dari Sintayong untuk memanggil atau mencoret pemain itu adalah untuk kebaikan dari timnas Indonesia. Dan kita juga, saya pikir dalam hal ini tidak bisa juga berspekulasi tentang apa yang sebetulnya terjadi antara Elkan Bagot dengan Sintayong, sehingga untuk saat ini dia memang tidak dipanggil lagi untuk membela timnas Indonesia. Walaupun seperti yang sama-sama kita ketahui, ya dia juga merupakan salah satu pemain yang berkualitas, yang sekarang bermain di Inggris. Meskipun tidak bermain di Ipswich Town ya, dia akan dipinjamkan ke Blackpool dan dia juga sudah bermain 1 kali. Artinya sebagai pemain yang bermain di luar negeri, tentulah Elkan Bagot merupakan pemain yang spesial. Itu kan nggak pernah tahu apa yang terjadi antara Bagot dan ST kan. Ya, waktu itu yang kita cuma bisa berandai-andai. Seperti gue di talk podcast gue satunya di sebelah, gue jelaskan gue hanya bisa berandai-andai, tapi gue nggak tahu persis apa yang terjadi. Tapi apapun kasusnya, kita butuh Bagot sekarang karena dua ini nggak ikut. Kalau dua ini ikut, Bagot nggak dipanggil, gue bisa terima, itu hak pelatih. Tapi dua ini nggak ikut, lu harus ada penggantinya dong. Penggantinya ya fair, harus yang terbaik dong. Ya, yang sangat layak ya Bagot. Jadi ini bukan masalah Sintayong, bukan masalah Bagot, bukan masalah PSSI. Ini masalah
Timnas harus tampil yang terbaik. Betul. Kita harus bisa singkirkan kepentingan-kepentingan baper dan lain-lain, ego dan lain-lain demi kepentingan timnas. Itu yang gue selalu katakan. Kalau seandainya mereka dua lagi, Bagot mau digeser, itu hak Sintayong. Kalau asumsi kita berandai-andai, dia main bagus di Arab, tiba-tiba dua itu bisa main lagi lawan Australia, terus dia nggak dipasang lagi. Itu hak Sintayong, Sangat bukan kita. sangat ya, gue setuju kalau seandainya Bagot dipanggil lagi karena kebutuhan tim memang memanggil. Iya, dia, butuh betul. banget. Dan Availability-nya dulu yang penting. availability dan terlepas dari soal Jordi Amat red card atau enggak, kita masih ingat semua Amat itu salah satu pemain yang salah satu yang underperform di beberapa pertandingan terakhir, dan menurut gue emang layak dipertimbangkan pemain-pemain seperti Bagot karena dia juga salah satu pemain yang kena red card dan straight red card bahkan kan di pertandingan di GBK terakhir itu. Jadi ya menurut gue mempertimbangkan untuk based on performance gitu juga penting untuk dilakukan. Kalaupun dia tidak memainkan Bagot, asumsi Itses sama Amat yang main. Make sense kan? It's just, Minimal di bench harus ada Bagot. iya. Kalau ada yang cedera gimana? Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya, sebagai tanda bahwa kalian cinta Timnas Indonesia. Kabar gembira bagi para pencinta sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia akan segera mendapat tambahan amunisi baru. Setelah Maarten Paes, akan ada pemain diaspora lain yang saat ini sedang menjalani proses naturalisasi. Kabar ini diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Mahendra Sinulinga. Menurut Arya, pemain ini kemungkinan akan datang pada awal September tahun 2024. Ada sih pemain yang sedang diupayakan untuk proses naturalisasi, tapi seperti biasa kami tidak akan beritahu. Kita nggak mau koar-koar. Pokoknya ada. Sekarang lagi proses, kata Arya, dalam siniar bebas di kanal YouTube Arya Sinulinga. Saat ini, dokumen-dokumen sedang kita siapkan, sambungnya. Menurut Arya, kendati sudah menjalani proses, pemain tersebut tidak bisa serta-merta datang ke Indonesia. Pemain tersebut, sambungnya, baru bisa datang ke Indonesia pada tanggal 5 September berbarengan dengan FIFA Matchday. Tanggal 5 September ke atas. Kenapa ada FIFA Matchday? Bisa saja tanggal 3 atau tanggal 4 September. Bisa juga tanggal 6 atau tanggal 7 September. Di situ, akan kita lihat nanti siapa yang akan hadir, sambungnya. Sementara itu, Arya mengaku bahwa tak mudah bagi PSSI untuk mendapat pemain diaspora, apalagi jika pemain diaspora yang dibidik merupakan pemain Grade A. Karena biasanya pemain Grade A ini merasa ia punya kemungkinan bisa dipanggil oleh timnas yang ada di Eropa. Misalnya, kalau kita ambil dari Belanda, ia dipanggil oleh timnas Belanda, ungkap Arya. Mereka dihadapkan kepada dua pilihan. Jika ambil timnas Indonesia, mereka akan melepaskan timnas yang kelas atas. Pemain-pemain Grade A ini berpikir soal capaiannya. Ia akan berpikir apakah memiliki kesempatan. Ini yang akan jadi pilihan mereka, sambungnya. Tak cuma soal mendapatkan pemain untuk dinaturalisasi, Arya mengaku proses yang harus dilalui agar proses naturalisasi si pemain tuntas dan sah untuk bisa memperkuat timnas Indonesia juga tak kalah panjang. Ada sejumlah proses yang harus dilalui pemain tersebut. Setelah proses administrasi tuntas, menurut Arya, ada proses di Kemenpora dan Kemenkumham. Setelah dari dua kementerian tersebut, proses berlanjut ke Presiden RI. Abis itu naik ke DPR. DPR kita akan berakhir masa baktinya pada tanggal 30 September tahun 2024 ini. Yang baru akan dilantik pada tanggal 1 Oktober tahun 2024. Jadi, kita akan berjuang lagi nih. Kita berharap support dari Komisi 3 dan Komisi X, tandasnya. Berita selanjutnya, Jay-Izes diduga cedera, Sintayong panggil Elkan Bagot untuk laga timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Australia. Jay-Izes diduga cedera dan ditarik keluar di menit 68 laga pekan kedua Liga Italia tahun 2024 sampai tahun 2025 yang mempertemukan Fiorentina vs Venezia FC di Stadion Artemio Franchi, Minggu tanggal 25 Agustus tahun 2024 malam WIB. Jika amit-amit Jay-Izes absen membela timnas Indonesia bulan depan, apakah pelatih Sintayong berani memanggil Elkan Bagot? Sintayong sedang harap-harap cemas menyambut dua laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Arab Saudi, Jumat,
tanggal 6 September tahun 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat dan Australia, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selain karena dua lawannya sudah level dunia, Shin Tae-yong juga tak dapat mengandalkan seluruh pemain terbaiknya. Wakil Kapten Timnas Indonesia, Jordi Amat, dipastikan absen melawan Arab Saudi dan Australia karena cedera. Sementara Justin Hubner dan Maarten Paes, dipastikan absen melawan Arab Saudi karena alasan berbeda. Justin Hubner harus menjalani sanksi akumulasi kartu, sedangkan Maarten Paes belum bisa daftarkan. Beruntung di laga melawan Arab Saudi dan Australia, Justin Hubner dan Maarten Paes sudah tersedia. Di saat Jordi Amat dan Justin Hubner dipastikan absen melawan Arab Saudi, kabar buruk tambahan menimpa Shin Tae-yong. Jay Izes diduga mengalami cedera usai berbenturan dengan penyerang Fiorentina, Moise Kean, semalam. Akibatnya, Jay Izes hanya bermain 68 menit di laga debutnya di Liga Italia tahun 2024 sampai tahun 2025 tersebut. Jika Jay Izes belum pulih sebelum laga Timnas Indonesia awal bulan depan, skuad Garuda bakal minim pilihan di lini belakang. Sejumlah bek murni yang tersedia hanyalah Muhammad Ferrari dan Rizky Ridho. Bala bantuan mungkin dari sejumlah fullback yang dapat dimainkan sebagai bek tengah, yakni Sandy Walsh dan Nathan Chuaon. Melihat kondisi di atas, apakah Shin Tae-yong berani menurunkan egonya untuk memanggil bek Blackpool FC, Elkan Bagot? Dalam beberapa kesempatan, Shin Tae-yong menegaskan enggan memanggil Elkan Bagot. Disinyalir, Shin Tae-yong masih kesal kepada bek 21 tahun itu yang menolak gabung Timnas Indonesia U23 saat bersiap menghadapi Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2024. Sama sekali tidak mempertimbangkan masalah ini, soal Elkan Bagot, kata Shin Tae-yong kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia MPI, di Jakarta, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024.